Halo Sobat Netam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa menyapa Sobat dalam talk show meteorologi bersama saya, Eno Aurezwari, yang akan menemani Anda pada acara pada hari ini. Kali ini kami kedatangan tamu dari Universitas Mula Warman bersama Bapak Irwan Ramadan Aritonga. Beliau adalah Wakil Dekan 3 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammad. Dan hari ini beliau ditemani dengan Bapak Anugrah Aditya Budiarsa. Beliau sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan juga ya di Universitas Muhammad. Uh, Bapak-bapak hari ini datang ke kantor kami dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama antara BMKG dan Universitas Muhammad. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini menjadi apa ya, kita bilangnya guest star ya, tamu pada talk show. Ini talk show kedua kami. Berarti kami juga baru. Oke, langsung saja mungkin ke pembahasan tentang perjanjian kerjasamanya ya Bapak. Bisa dijelaskan mungkin apa yang mendorong adanya perjanjian kerjasama ini antara BMKG dan Universitas Mula Warman, khususnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Mungkin bisa dijawab dari Bapak siapa dulu nih? Oke, jadi terima kasih banyak Pak Henu atas pertanyaannya. Pada dasarnya ini berangkat dari pengalaman yang sebelumnya. Uh, Boleh dibilang bahwasanya selama ini Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Mula Warman itu tiap tahun itu mengirimkan beberapa mahasiswa kami magang di BMKG Balikpapan. Nah, ada beberapa ya sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau boleh dibilang PKS ini sebenarnya sudah berjalan, cuman belum diaktualisasikan dalam bentuk hitam di atas putih. Oh, gitu. Nah, jadi supaya legal formalnya memang, mari kita buat. Jadi kita buatkan, kemudian ada beberapa item yang ada di dalamnya. Nanti ya sambil berjalan Oke, kita nanti bisa kita berjalan. kuliti lebih dalam. Iya. Jadi supaya meningkatkan apa namanya kerjasama, kemudian kita juga saling mendukung, dan utamanya adalah adik-adik mahasiswa ini paham. Nah, jadi antara teori yang didapatkan di kelas, kemudian ada aplikasinya. Jadi inilah salah satu dasar kami melakukan program PKS ini dengan BMKG. Berarti teman-teman adik-adik mahasiswa dari Fakultas Perikanan ini juga belajar tentang ilmu cuaca begitu ya Bapak? Ya, salah satu dari mata kuliah yang didapatkan dari mahasiswa kami di kampus itu ada namanya mata kuliah klimatologi. Ya. Nah, jadi itulah salah satunya, walaupun sebenarnya klimatologi ini bisa diaplikasikan untuk beberapa ilmu. Salah satu contohnya adalah penangkapan ikan, Ya, kemudian pengantar oceanografi, ada juga dengan kimia oceanografi, dan sebagainya. Menarik sebenarnya. Jadi itulah yang menyebabkan teman-teman menjadikan BMKG Kaltim sebagai tempat untuk bisa belajar lebih dalam. Betul, ya. Oke, kalau kita berbicara tentang PKS yang tadi sudah ditandatangani ya, apakah sebelumnya sebelum dari PKS ini gitu, apakah sudah ada pernah terjalin kerjasama sebelumnya dengan PKS gitu Pak? Apakah ini merupakan PKS yang pertama? Setahu saya untuk PKS ini masih yang pertama. Nah, jadi untuk payung hukumnya MOU itu memang sudah ada untuk BMKG pusat. Oh, dengan BMKG pusat. Jadi untuk di daerah ini yang pertama. Jadi inilah merupakan salah satu aktualisasi dari kegiatan ini. Lebih dalam lagi, kami mau tahu poin apa saja gitu yang menjadi titik penting gitu ya, poin penting yang tertuang di dalam PKS itu. Apa sih yang bisa di highlight gitu ya dari poin-poin dari PKS tersebut tadi yang sudah dikatakan.
Mungkin Pak Nurul bisa menjawab supaya lebih Ya paham. dibantu ya sama Iya, Pak. silakan. Em, Setidaknya kita ada di namanya Tridharma perguruan tinggi pendidikan tinggi, Tridharma. ya, Tridharma. penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Nah, tapi di dalam itu banyak poin-poin penting tadi seperti yang tadi sudah berjalan adalah magang dan praktek kerja lapang untuk mahasiswa. Sebenarnya dari zaman mungkin udah puluhan tahun sih mahasiswa itu dari zaman dulu kami di bawah prodi manajemen sumber daya perairan, kemudian akhirnya split menjadi ilmu kelautan dan Di tahun berapa itu? 2015 kita split. 10 tahun ya. Ya, Siap. itu udah Sendiri gitu ya. continue terus. Setiap tahun ada mahasiswa yang PKL di sini. Itu dari sisi PKL dan magang. Kemudian tadi setelah dilakukan general lecture dengan Pak Koko, ternyata banyak ide menarik, ide-ide penelitian yang mungkin kita bisa kolaborasi antara BMKG dengan keilmuan kita di kelautan. Nanti bisa banyak data yang bisa di-sharing, kemudian penelitian bersama itu dari sisi penelitian, kemudian juga termasuk stadium general lecture, ataupun pengajaran-pengajaran di kelas kita bisa undang sebagai guest lecture. Benar. Di kampus kita, terutama dari gini, klimatologi itu atau ilmu cuaca ya, ilmu cuaca itu orang mungkin sebagian masih pada umum ya, oke itu ilmu pelajaran tentang cuaca, tapi detailnya, kemudian bagaimana itu diaplikasikan, sejauh mana data itu kita bisa akses, itu nggak banyak yang tahu. Nah, saya pikir ini kayaknya menarik nih kalau misalnya kita bisa kolaborasi, kemudian banyak mahasiswa bisa lebih tahu ternyata orang-orang BMKG itu mirip Ali Nujum loh. Emang banyak yang ngomong kita peramal ya. Peramal cuaca Jadi ada, gitu kan. apa ya? Istilahnya iklim. Podcaster ya. Forecaster. Bahkan mungkin kayak Mbak Roro ya. Lagi Pakai remote gitu ya. Ada remote di langit Itu gitu. jangan belajar kayak BMKG juga kan. Nah, kayak gitu bisa itu juga tertuang di PKS. Tapi detailnya itu nanti ada namanya istilahnya implementation agreement dari bawahnya PKS. Itu lebih detail nanti general lecture kita buatkan, kemudian penelitian-penelitian kita buatkan. Nah, bahkan tadi ada salah satu poin dari BMKG yang disampaikan Pak Pupu juga. Ternyata BMKG juga mengelola sekolah lapang untuk iya betul. mensosialisasikan BMKG kepada masyarakat. Nah, kebetulan kita di Fakultas Perikanan ya, Mas Iwan ya, itu punya koneksi lah dengan teman-teman di bidang perikanan dan kelautan, nelayan, kelompok-kelompok penggiat konservasi, UKM di sekitar pesisir dan laut. Dan saya pikir itu sangat terkoneksi sekali dengan data. Nah, itu juga saya pikir bisa dituangkan masuk dalam program kerjasama di program pengabdian masyarakat. Kira-kira detailnya. Ya, untuk info mungkin sudah dikasih tahu juga ya dari Pak Puku ya, kan dari BMKG itu ada program sekolah lapang, bukan cuma sekolah, kan kita bidangnya meteorologi penerbangan ya. Selain dari sekolah lapang meteorologi penerbangan, di BMKG itu juga ada sekolah lapang cuaca nelayan ya, cuaca nelayan. Itu tadi yang mungkin bisa dikolaborasikan lebih dalam gitu ya, karena memang teman-teman dari Fakultas Perikanan ini kan berarti emang bidangnya nih, kita bisa kolaborasi banget nih tentang itu ke depan. Kemaritiman salah satunya. Ya. Itu sudah menjawab pertanyaan saya yang bidang apa saja yang menjadi fokus utama kolaborasi tadi itu ya, mungkin dari bidang penelitian, mungkin juga ya pendidikan tadi kan dibilang mungkin bisa dari teman-teman dari BMKG menjadi apa tadi lecturer gitu ya. Direncanakan karena kebetulan di semester ini itu ada 2 mata kuliah terkait. Yang pertama klimatologi, yang kedua bahasa negara.
Nah, iya. jadi tadi sudah ngomong ngobrol dengan Pak Kuku, kayaknya di semester ini bakal kami undang nih Pak, gitu. Iya. Caranya. Siap ya teman-teman dari kantor untuk bisa nanti Iya. membersamai teman-teman adik-adik dari Adik-adik Universitas Malawarman khususnya di Fakultas Perikanan. Nah, Selanjutnya mungkin dari Bapak semua, bagaimana keterlibatan dosen dan peneliti Universitas Malawarman dalam mendukung program BMKG, PKS yang tadi dan program BMKG di Kalimantan Timur gitu. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya, mungkin nanti kita akan mengirim gitu atau kita nanti mungkin bisa kolaborasi lebih, bisa dijelaskan lebih detail begitu ya, bagaimana aksi nyatanya begitu, kolaborasinya dari kedua belah pihak. saya rasa tadi sudah masuk ya tadi ya, betul yang dikatakan oleh Pak Anugrah tadi ya, salah satu dukungannya itu adalah memberikan kesempatan juga kepada pihak BMKG memberikan mungkin pengalaman, ilmu dari segi BMKG terhadap adik-adik mahasiswa di kampus. Jadi ada 2 mata kuliah tadi ya. Kemudian ya sama seperti yang kata saya yang sebelumnya, bahwasanya memang adik-adik mahasiswa ini mungkin mendapat info itu kan hanya dari kami. Hanya mungkin teori di kelas, kemudian tidak ada salahnya kalau seumpamanya dari pihak BMKG ini ada ilmu yang baru nih yang mungkin sangat berguna untuk membuka pola pikir dari mahasiswa ini. Nah, kalau saya tarik mungkin ada nama mata kuliah mitigasi pantai, mitigasi. Nah, ini kan berkaitan dengan umpamanya arus, gelombang, arah angin. Nah, di situ ada proses mitigasinya. Contohnya ada wilayah pesisir yang mengalami abrasi. Nah, salah satu poin tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kuku, di situ ada luaran dari BMKG ini adalah memprediksi umpamanya abrasi seperti apa. Nah, itu bisa dikolaborasikan dalam bentuk general lecture, kemudian ada penelitian bersama, kemudian ya salah satunya dalam magang nanti dari mahasiswa ini masuk ke sini. Nah, itu. Iya. Kalau saya bertanya nih, kan tadi mungkin dari Pak Koko juga udah memberitahu ya luaran hasil dari produk lah ya, kita ngomongnya produk-produk yang dihasilkan oleh BMKG Balikpapan. Sebelum melakukan kunjungan ke sini, apakah sebelumnya sudah pernah terinfo kalau oh BMKG ternyata punya produk ini nih gitu. Kan kita ada produk hasil pemetaan bukan yang itu Inavis. Apa sih buat perikanan tuh? Variasi tangkap ikan. Iya, tangkap ikan. Iya, betul. Apakah sudah pernah terinfo sebelumnya tentang produk itu gitu? Apakah memang habis dari sini nih baru ternyata baru tahu nih ada produk ini dari BMKG. Gimana Pak Nugrah? Ya, banyak yang surprise sih sebenarnya. Banyak yang surprise. Berkunjung kemarin itu banyak yang surprise. Jadi tadi ada produk perikanan, kemudian ada Inawis, kemudian ada yang Inawis juga bisa dimanfaatkan ya? Dalam hal apa itu? Tadi kan ada data SST, kemudian ada gelombang data arus. Ada salinitas juga. Oh ya, salinitas. Permukaan air laut. Bahkan tadi sampai tracking kapal. Iya, tracking kapal. Daerah tangkapan ikan ya. Iya, ikan. Nah itu tuh. Nah, saya pikir tadi gini ya. Awalnya kita tuh hanya melihat data cuaca itu satu di dalam angka, misalnya kita kan BPS ya data BPS. Oh iya betul. Kemudian juga mungkin di TV ataupun kalau kita mengakses ke hasil-hasil cuaca untuk melihat data itu. Nah ternyata begitu setelah tadi disampaikan, banyak data yang kita bisa yang sangat bermanfaat yang kita bisa akses di BMKG. Salah satu mungkin juga setidaknya ada implementasi dari kegiatan ini kan subscribernya BMKG kan nambah nih.
Ini udah Iya, iya. dimakan Gue juga. bilang, Ayo, follow Instagram follow. kita. Centang birunya jadi centang apa tuh? Iya, iya, benar. Kita dapat engagement dari teman-teman. Ternyata setelah eh, diulik lebih jauh, ternyata banyak nih produk-produk BMKG yang bisa teman-teman semua, bahkan bisa untuk jadi ini ya, mendukung dalam nanti penelitian teman-teman ya, adik-adik di Unmul ya gitu ya. Betul, betul. Nah, itu juga tadi berkaitan dengan yang Inawis tadi ya. Tadi saya langsung kepikiran. Jadi kalau seumpamanya data yang dari BMKG ini kita, ya mudah-mudahan banyak yang kita dapat. Contohnya tadi ada parameter salinitas, suhu permukaan air laut, Iya. dan itu ada juga tempat di mana indikasi terjadinya upwelling. Oh Nah, ya. ini merupakan salah satu potensi kalau seumpamanya ini kita kolaborasi bersama, ini bisa merupakan salah satu luaran yang bisa kita tawarkan ke nelayan. Ya, jadi mungkin selama ini juga nelayan kan bisa mendapat Betul. info cepat ya, di mana kira-kira lokasi ikan yang bisa berpotensi ditangkap. Iya. Kalau umpamanya itu memang ya mudah-mudahan Iya. valid, itu jelas ya, ikannya juga banyak dapat, Benar. pendapatan meningkat, ya Benar. kesejahteraan juga nelayan juga akan semakin meningkat seperti itu. Semua senang gitu ya, Ya Pak ya? pasti. Semua senang. Iya. Iya, memang itu sebenarnya juga tujuan dari program SLCN tadi, Sekolah Lapangan Kerja Nelayan. Kita bisa mengedukasi nelayan gitu ya untuk bisa meningkatkan hasil tangkapannya gitu. Iya. Ya semoga itu juga bisa. Tadi ya, karena tadi disebutkan Bapak punya link yang cukup luas gitu ya di nelayan-nelayan di sepanjang pesisir. Sampai berapa Bapak? Dari selatan sampai utara nih. Oh iya, jadi memang beneran sangat. Ini kebetulan Pak Anugrah ini merupakan salah satu ada pegiat konservasi wilayah di daerah Derawan. Ya, jadi sering ke Derawan berarti Pak. Iya benar. Ya, ada kolaborasi dengan Dinas Perikanan Kelautan Provinsi untuk apa ya, kayak semacam panel ilmiah untuk kawasan konservasi yang ada di laut seperti di Kepulauan Derawan, kemudian di Muntang. Ini akan diajukan lagi untuk peringatan negara. Mantap. Luar biasa. Nah, itu juga berkolaborasi dengan ini beberapa parameter oceanografi. Karena water kualitas kan, kualitas air itu ya salah satunya tadi ada datanya yang real time malah kita dapatkan, bisa kita dapatkan dari BMKG ini. Seperti itu. Ini merupakan salah satu apa ya, informasi yang bagus dan sangat mendukung kegiatan ini. Semoga ya Bapak ini kita bisa berkolaborasi. Iya. Harapannya pasti tentunya PKS ini bisa berjalan terus lanjut terus gitu ya Bapak. Iya. Mungkin juga ada peningkatan lain gitu ya seiring berjalannya PKS ini gitu. Iya. Ya mungkin itu ya yang bisa kita ulik dari Bapak semua di sini, Bapak berdua di sini. Tapi sebelum kita mengakhiri Bapak, mungkin ada kesan buat atau pesan gitu ya buat adik-adik dari Fakultas Perikanan Unmul. Kita ngomongnya Unmul nggak apa ya Pak ya? Sudah mau berakhir nih baru kita tiktokan tentang itu. Mungkin ada pesan untuk adik-adik agar bisa ikut berperan aktif dalam kegiatan hasil kerja sama ini gitu. Apa pesan buat adik-adik untuk bisa mendukung PKS ini gitu? Silakan Pak Nugra. Ya, jangan ragu-ragu. Iya. Magang dan PKS. Ya adik-adik jangan ragu-ragu untuk datang ke kami gitu ya, bekerja sama kami sangat membuka tangan kita, membuka pintu kita untuk bisa adik-adik bisa ayo kita sama-sama gitu ya berkolaborasi. Ya demikian perbincangan kita yang cukup mendalam gitu ya tentang PKS antara BMKG dan Universitas Mula Warman pada hari ini. Kita berharap PKS ini bisa berjalan terus ya, tadi Bapak berjalan terus dan mengalami peningkatan dan bisa memberikan dampak positif gitu untuk kedua belah pihak.
Untuk sahabat Metam juga kami infokan untuk bisa dapat terus mengupdate informasi tentang cuaca di akun media sosial kami di @bmkg Kaltim, atau bisa juga sobat Metam mengunduh aplikasi info BMKG di App Store atau di Play Store HP masing-masing kalian, karena info cuaca bisa langsung ada di genggaman kalian. Terima kasih Bapak waktunya sudah Sama-sama. meluangkan waktunya kita Sama-sama. berbincang-bincang pada siang hari ini gitu ya. Kami berdoa, kami doakan gitu agar bisa nanti kembali lagi ke Samarinda gitu ya. Ya. Iya kan ya? Biasanya di Samarinda. Dengan selamat. Amin. Ya. Ya, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.